Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Baik, Bapak Ibu-ibu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah di kesempatan ba'da maghrib ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk berada dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis ini penuh berkah dan membawa limpahan kebaikan bagi kita sekalian. Dan kali ini kita akan membahas kembali kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi, masih dalam kitab Al-Azkar. Lalu nantinya kita akan melihat pembahasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Manhajus Salikin yang membahas tentang masalah fikih ibadah. Baik, kali ini hadis 1447 masih kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, di mana yang kita bahas masih keutamaan halaqah dzikir dan ajakan untuk selalu mengikutinya serta larangan untuk meninggalkannya jika tidak ada uzur. Masih seperti hadis kemarin, namun ini dalam riwayat yang lain. Baru nanti kita lihat ada faedah penting di dalamnya. Di antaranya ada faedah dari Bahjatun Nadhirin yang disebutkan oleh Salim bin Aid Al-Hilali mengenai hadis 1447 tadi. Monggo dibaca hadis 1447. Hadis 1447, penuh dosa hadir dalam majelis zikir. Wa fi riwayatin li Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi malaikatan sayyaratan fudulan yatatabba'una majalis dzikr fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum wa haffa ba'duhum ba'dan بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي ربي قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيروني قالوا من نارك يا ربي قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقول ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Dalam riwayat Muslim disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang memiliki keutamaan. Mereka selalu berjalan mencari majelis-majelis zikir.
Maka apabila mereka menemukan suatu majelis yang berisi zikir di dalamnya, mereka lalu duduk bersama mereka, dan mereka saling membentangkan sayap-sayap mereka sehingga memenuhi langit dunia. Apabila majelis itu bubar, mereka naik ke langit. Lalu Allah bertanya kepada mereka, sedangkan Allah Maha mengetahui, dari mana kalian? Mereka menjawab, kami datang dari hamba-hambamu di bumi. Mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid, dan meminta kepadamu. Allah berkata, apa yang mereka minta dariku? Mereka menjawab, mereka meminta surgamu. Allah berkata, apakah mereka melihat surgaku? Mereka menjawab, tidak, wahai Rabbku. Allah berkata, maka bagaimana seandainya mereka melihat surgaku? Mereka berkata, mereka juga meminta perlindungan kepadamu. Allah berkata, dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku? Mereka menjawab, dari nerakamu, wahai Rabbku. Allah berkata, apakah mereka melihat nerakaku? Mereka menjawab, tidak, wahai Rabbku. Allah berkata, maka bagaimana seandainya mereka melihat nerakaku? Mereka berkata, mereka juga meminta ampunan kepadamu. Allah berkata, aku telah mengampuni mereka. Aku beri kepada mereka apa yang mereka minta, dan aku beri mereka perlindungan dari apa yang mereka mintai perlindungan kepadaku. Rasulullah SAW bersabda, kemudian para malaikat itu berkata, wahai Rabbku, di kalangan mereka ada seorang hamba yang banyak sekali kesalahannya. Ia hanya melewati saja lalu ikut duduk bersama mereka. Lalu Allah pun berkata, aku pun mengampuninya. Mereka adalah satu kaum yang tidak akan sengsara, orang yang duduk bersama mereka. Taib. Ini dalam riwayat Muslim. Sebelumnya itu riwayat muttafaqun alaih. Kalau ini riwayat Muslim saya disebutkan, inna lillahi malaikatan sayyaratan fudula. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat sayyaratan, mereka itu berkeliling di muka bumi. Disebut sayyarah di sini bukan artinya mobil, namun di sini maksudnya adalah malaikat tadi itu sayyahuna fil ard, berkeliling di muka bumi. Fudula yang dimaksudkan sini adalah ziyadada alal hifzah, dan mereka itu melakukan penjagaan. Lalu yatatabba'una majalis zikr, mereka cari di manakah ada majelis-majelis zikir. Fa idza wajadu, jika mereka mendapatinya majlisan fi dzikrun, dapati di situ ada majelis yang di dalamnya itu ada orang yang berzikir, qa'adu ma'ahum, maka malaikat-malaikat tadi duduk bersama orang-orang tersebut. Wa hafa ba'duhum ba'dan bi ajnihatihim hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'i dunya. Lantas malaikat-malaikat tadi itu membentangkan sayap-sayap mereka sehingga memenuhi antara mereka dan langit dunia. Ini tanda keridhaan malaikat kepada para penuntut ilmu, atau orang-orang ridho kepada orang-orang yang berada dalam majelis ilmu atau majelis zikir. Fa idza tafarraqu araju wa sa'adu ila sama. Jika mereka telah bubar, majelis itu telah bubar, malaikat itu naik ke langit. Fayas'alumullah, Allah lantas bertanya kepada mereka. Kalau malaikat naik ke langit, lantas Allah bertanya kepada mereka, menunjukkan Allah di atas sana. Dan ini diantara dalil yang menunjukkan Allah fis sama, Allah di atas sana, di atas seluruh makhluknya. Saya agak heran kalau ada argumen dari orang Asy'ariyah membantah dalil semacam ini, yang mengatakan bahwasanya nggak boleh kita yakini Allah di atas. Dengan dalil ini pun juga tidak boleh. Saya tidak tahu cara memahami dalilnya seperti apa orang-orang Asy'ari seperti itu. Yang mereka nolak hadis-hadis semacam ini yang menyatakan bertemu dengan Allah di atas. Seperti juga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj juga demikian. Ya, mereka batalkan dalil-dalil semacam itu, menihilkan pemahaman bahwasanya Allah itu ada di atas sana, di atas seluruh makhluknya. Ada beberapa video-video tentang hal ini di YouTube dan sangat berbahaya sekali, dan saya ingatkan di sini ya, karena antum semua ini youtuber yang hadir. Ya, jadi ilmu-ilmunya dari situ, hati-hati. Ya. Dan dia tidak setuju juga dengan pernyataan orang awam kalau ditanya,
jodohmu bagaimana? Sudah diatur oleh yang di atas sana. Dia bilang, nggak usah jawab seperti itu. Jawab saja Allah yang mengaturnya. Nggak usah jawab yang di atas sana yang ngatur. Padahal itu jawaban secara fitrah. Fitrah manusia kalau jawab seperti itu, dia tidak bisa mengingkari fitrah manusia seperti tadi. Orang Asy'ari tidak bisa mengingkari seperti ini. Dia secara fitrahnya ngakui Allah itu ada di atas sana. Ya, maka argumen dia terbantahkan dengan naluri dia ketika dia itu berdoa, ketika dia itu menjawab sesuatu, pasti selalu menjawab di atas sana. Ya, nggak mungkin ada yang jawab, ya, di mana, bagaimana jodohmu? Sudahlah yang ngatur sana, yang ada di mana-mana. Oh, nggak mungkin. Naluri jawab apa? Yang ngatur yang di atas sana. Pasti jawab seperti itu. Malah dia nggak setuju. Kalau jawab jangan jawab kayak begini. Jawab itu Allah di atas sana. Ya, jangan jawab Allah di atas sana. Jawab tegas saja. Yang ngatur itu Allah, sudah, titik. Malah dia bantah naluri manusia tadi yang menyatakan Allah itu di atas sana. Jadi pemahaman yang menyelisih fitrah manusia itu pasti menyelisih banyak sekali dalil-dalil yang ada. Ya, menyelisih fitrah manusia itu pasti menyelisih banyak dalil yang ada. Maka hati-hati dalam belajar. Kalau dengan pemahaman-pemahaman seperti ini cuma merusak akidah kita saja dan merusak naluri kita yang ada. Fitrah kita diatur seperti itu dan tidak bisa diingkari. Ya. Ini sederhana sekali. Dikatakan mereka tadi, majelis-majelis tadi bubar. Malaikat kemana? Aroju, so'adu. Aroju itu ke atas. Maka Isra, Mi'raj itu naik ke atas. So'adu juga naik ke atas. Bukan naik kemana-mana. Bukan jalan kemana-mana. Aroju so'adu ilas sama. Kenapa naik ke atas? Ada fungsinya. Di sini kalimat ini disebut karena Allah di atas sana. Nah, lalu Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu. Allah sudah tahu juga seperti ini. Namun Allah bertanya kepada mereka, menunjukkan urgennya di sini. Ada suatu perkara penting yang Allah ingin tanyakan pada malaikat-malaikat ini. Min aina ji'tum? Dari mana kalian itu datang? Fayaqulun, mereka katakan, ji'na min indi ibadin laka fil ard. Kami itu datang dari hamba-hambamu yang ada di muka bumi. Di mana? Yusabbihunak. Masya Allah, mereka itu bertasbih kepadamu. Lalu yukabbirunak, mereka bertakbir, mengucapkan takbir kepadamu. Wa yuhallilunak, mereka juga mengucapkan tahlil la ilaha illallah kepadamu. Kalau tasbih tadi subhanallah, takbir itu Allahu akbar, tahlil itu la ilaha illallah. Wa yahmadunak, dan mereka itu memujimu, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Wa yas'alunak, dan mereka berdoa juga kepadamu, minta kepadamu. Allah tanya lagi, wa madza yas'aluni? Terus apa yang mereka minta kepadaku? Malaikat jawab, yas'alunaka jannatak. Mereka meminta kepadamu surgamu. Kemudian, wa hal ra'au jannati? Apakah mereka itu melihat surgaku? Para malaikat jawab, tidak. Terus, la ay rabbi, tidak wahai Rabbku. Kemudian, fa kaifa law ra'au jannati? Lalu bagaimana kalau jadinya mereka itu melihat surgaku? Nah, di dalam riwayat sebelumnya disebutkan kalau mereka melihat surgamu, maka mereka akan sungguh-sungguh lagi berharap bisa dapatkan surga. Lalu, qalu wa yastajirunak. Apa yang mereka meminta perlindungan? Ya, apa saja yang mereka minta perlindungan di situ? Lalu dijawab, wa mimma yastajiruni, dan para malaikat tadi jawab, wa yastajirunak, mereka minta perlindungan kepadamu juga ya Allah. Kemudian wa mimma yastajiruni, apa yang mereka minta perlindungan kepadaku? Kemudian malaikat jawab, min narika ya Rabbi, mereka minta perlindungan supaya tidak disiksa dalam nerakamu wahai Rabbku. Wa hal ra'au nari, apakah mereka itu melihat nerakaku? La, tidak. Qal fa kaifa law ra'au nari, gimana kalau mereka itu melihat nerakaku? Maka disebutkan dalam riwayat yang sebelumnya disebutkan, kalau mereka melihat nerakamu maka mereka akan benar-benar sungguh-sungguh untuk menjauhi neraka tadi, takut kepadamu ya Allah. Terus dikatakan lagi, wa yastaghfirunak, mereka juga minta ampunan kepadamu. Fayaqul qad ghafartu lahum, ya Allah itu katakan, aku telah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka.
wa a'taituhum masa'alu, aku akan beri kepada mereka apa yang mereka minta, wa ajartuhum mimmastajaru, dan aku akan beri perlindungan kepada mereka dari apa yang mereka minta perlindungan tadi. Qal fayaqulun, para malaikat lagi menuturkan, Rabbi fihim fulanun abdun khatta'un innama marra. Ya Allah, ya Rabbi, di tengah majelis tadi itu ada orang-orang yang penuh dosa, banyak kesalahan. Innama marra, dia itu lewat saja di situ, lewat majelis tadi, artinya menghampiri juga majelis tersebut. Fajalasa ma'ahum, lantas dia duduk-duduk di situ bersama mereka, orang-orang yang berada dalam majelis zikir tadi. Fayaqul walahu ghafartu, aku juga mengampuninya. Di sini disebutkan walahu ghafartu. Sesuatu yang diletakkan harusnya di belakang dimajukan ke depan. Ini dalam bahasa Arab ini ada makna hasr, yaitu pembatasan. Artinya di sini aku sungguh-sungguh mengampuninya. Ya, aku sungguh-sungguh mengampuninya juga. Padahal dia cuma datang di sini lewat, kemudian duduk bersama mereka tadi, dan dia penuh dosa, penuh kesalahan. Humul qaumu la yashqa bihim jalisum, sungguh mereka itu tidak akan pernah merugi. Ada orang-orang yang duduk bersama mereka itu tidak akan pernah merugi jika duduk dengan majelis-majelis yang baik semacam itu. Nah, sekarang kita lihat faedah dari hadis tadi. Ya, ini dibawakan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dalam Bahja An-Nadhirin. Faedah hadis yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan majelis zikir, keutamaan orang yang berzikir, dan keutamaan orang yang berkumpul dalam majelis zikir. Taib, hadis ini menunjukkan keutamaan majelis zikir, juga keutamaan orang yang berzikir di dalamnya. Karena tadi ada yang bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid. Ya, dan juga ada keutamaan orang yang berkumpul dalam majelis zikir, walaupun ada di situ yang belum sama dengan orang-orang yang ada di majelis tadi. Mungkin ini baru belajar, ini baru taubat, baru hijrah, dia duduk bersamanya di situ, maka juga punya keutamaan yang dia akan peroleh di situ. Yang kedua, faedah yang kedua, teman-teman duduk dengan orang saleh yang rajin berzikir akan termasuk dalam seluruh keutamaan yang Allah berikan, karena duduk dengan orang saleh tadi sebagai bentuk pemuliaan kepadanya, walaupun tidak sama dalam kualitas mengingat Allahnya. Taib, walaupun mungkin ada yang tidak sama, duduk-duduknya bareng di sini. Dan ingat, kalau kita bahas majelis zikir, kemarin sudah diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, majelis zikir itu adalah majelis ilmu, majelis yang dalamnya itu mengkaji Quran, mengkaji sunnah Nabi SAW, untuk tafaqquh fid din, untuk mempelajari ilmu agama ini. Itu maksudnya majelis zikir. Ada orang yang belum sama duduk di sini, ada yang ilmunya berlebih, ada yang ilmunya itu pas-pasan, ada yang baru tobat, ada yang sudah ngaji lama, duduk berbarengan di sini. Maka mereka juga tetap akan dapat keutamaan, dosanya diampuni, dimudahkan juga masuk surga, dilindungi juga dari siksa neraka, juga dapat keutamaan yang sama. Namun nanti keutamaan ini pasti bertingkat-tingkat, dikarenakan keimanannya itu bertingkat-tingkat. Ada yang baru berhijrah misalnya, keimanannya biasa, maka dia akan mendapatkan keutamaan masuk surga juga seperti itu. Kalau makin imannya itu bertambah, maka keutamaannya makin besar dia peroleh. Intinya tidak semua sama, namun yang jelas mereka dapat keutamaan ini juga, walaupun nantinya bertingkat-tingkat. Terus yang ketiga, faedah yang ketiga, pertanyaan biasa saja disodorkan dari si penanya, padahal ia sudah mengetahui tentang soal tadi dari yang ditanya, untuk menunjukkan pentingnya dan mulianya soal tersebut. Taib. Kadang ada soal yang orang yang nanya itu sudah paham, ya, sudah paham, tahu jawabannya juga. Tadi Allah tanya, dari mana kalian datang? Masa Allah nggak tahu kalau mereka itu datang dari mana? Namun ada urgensi di sini, Allah tanya seperti ini. Ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Apa kejadiannya di muka bumi? Lihat siapa saja, apa yang mereka minta, apa yang mereka minta perlindungan, apa yang mereka itu lakukan. Ditanya seperti itu, diberikan jawaban lagi, Allah berikan jawaban lagi. Ada diskusi saat itu.
Maka ada soal yang kadang seseorang itu bertanya sudah paham seperti itu, boleh dia bertanya seperti tadi untuk menunjukkan kadang tujuannya untuk mengajarkan yang lainnya tentang hal tadi, kadang tujuannya ya. Namun saran saya, soal yang dibuat itu nggak cari-cari masalah. Ya, soal yang dibuat tuh nggak cari-cari masalah. Dia tahu di samping kanan kirinya ini orang nakal misalnya. Saya mau tanyalah pakai kertas nanti biar ustadz saya itu jawab. Ya, kadang orang lihat dari sisi pertanyaannya untuk jatuhkan kanan kirinya, dia sudah tahu juga sebenarnya ini saya mau jatuhkan yang ini kanan kiri saya. Kadang ini membahas misalnya tradisi-tradisi yang tidak bisa dia ubah. Ya, padahal ustadznya itu butuh untuk memberikan pemaparan yang bertahap. Nanti waktu demi waktu nanti baru disampaikan. Ya, namun dia ingin segera. Akhirnya ya dari keterburuan di situ akhirnya mungkin bisa mengundang masalah, bukan dari sisi yang mengisi namun dari sisi orang yang bertanya. Maka kalau pengisi yang baik itu ketika dia itu melihat soal itu masuk, dia pandai untuk memberikan argumen atau memberikan jawaban. Dia milih-milih diksi gimana untuk menyampaikan. Kadang mungkin dia ingin jawab A, namun dia putar-putar dulu sampai Z, terus dia kembali ke A lagi. Ya, tujuannya ini untuk memahamkan orang itu lebih mudah, tidak langsung menjawab soal tadi yang ditanyakan, karena nanti akan terlalu menyinggung dan tidak membuat orang itu bisa menerima mudah. Ya, jadi perlu pertimbangan-pertimbangan bagi orang yang mengisi seperti itu. Sehingga disarankan untuk yang bertanya ya ngatur-ngatur waktu, dan orang yang mau menjawab juga ini harus memilih-milih nih, ini saya tunda dulu, ini belum pas dijawab saat ini, ini nanti kapan-kapan baru dijawab. Ya, seperti itu. Terus yang keempat, hadis ini menunjukkan dustanya kaum zindik, yaitu kaum munafik yang menyatakan bahwa mereka dapat melihat Allah secara nyata di dunia. Ada yang menyatakan bisa melihat Allah secara nyata di dunia. Hadis ini katakan tadi, Allah akan tanya pada malaikat, mereka melihatku? Tidak. Apakah mereka melihat surga juga? Tidak. Apa mereka melihat neraka juga? Tidak. Menunjukkan bahwasanya orang beribadah kepada Allah itu tidak mesti melihat langsung. Beribadah juga tidak perlu ada realnya di depan kita. Namun beribadah kita kadang cuma yakin saja, beriman nanti ada balasan ini dan yakin Allah akan balas. Dan itu sudah cukup dalam beribadah. Bukan syaratnya adalah harus melihat dulu wujudnya nyata di depan kita. Ini Allah itu bentuknya seperti apa? Tidak mesti seperti itu. Cukup kita imanin saja, dan ini gaib. Kita imani seperti itu, maka kita dapat kebaikan yang dari mengimani semacam tadi. Jadi kalau ada yang meyakini bahwasanya saya harus berzikir dengan melihat Allah secara langsung, wujud nyata di depan saya, maka keliru. Sini Syekh Salim sebut ini orang zindik. Zindik ini munafik tulen, ya, dan orang yang tidak paham agama dengan benar. Ya, kalau meyakini seperti itu, karena Allah di dunia ini tidak bisa dilihat langsung. Nanti orang-orang beriman akan melihat kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga kelak. Semua orang-orang beriman akan melihat seperti itu, dan itu yang disebut oleh para ulama balasan surga yang paling tinggi, yaitu melihat wajah Allah secara langsung. Itu paling tinggi, dan di sini menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki wajah. Kemudian yang kedua, Allah nanti dapat dilihat nanti oleh orang beriman di surga kelak, dan ini suatu kenikmatan yang sangat-sangat besar. Kemudian yang kelima, faedah hadis yang kelima, boleh bersumpah dalam perkara yang pasti untuk menunjukkan penguatan makna dan pemuliaan. Seperti pada kalimat yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, la wallahi ma ra'auha. Tidak, demi Allah, ada sumpah di situ. Berarti untuk sesuatu yang pasti boleh menggunakan kalimat sumpah. Namun istilah-istilah sumpah seperti ini kadang kita bahas seperti ini, namun itu cuma ada dalam bahasa Arab saja. Sehingga kalimat-kalimat yang ada perlu pengkajian bahasa Arab baru bisa memahami maksud pernyataan seperti pada nomor 5 ini. Nomor 6. Yang keenam, surga diliputi dengan hal-hal baik dan neraka diliputi dengan hal-hal yang jelek atau tidak disukai.
Surga itu diliputi dengan hal baik, yaitu amalan-amalan baik di situ yang menyeliputi surga, yang menyelimuti surga. Artinya amal-amal baik itu yang nanti mengantarkan kita kepada surga. Sedangkan neraka itu dengan hal yang jelek. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh, memberikan harapan dan terus meminta kepada Allah adalah jadi sebab kita mudah mendapatkan yang diharap. Jadi dalam hadis ini juga kita diajarkan minta terus kepada Allah. Siapa sih yang minta pada Allah, minta surganya, minta jauh dari nerakanya, Allah akan mudahkan itu. Minta ampunan kepada Allah, Allah akan mudahkan. Sama juga yang ingin bertobat pada Allah, dosa-dosanya banyak, ingin diampuni, maka dia minta ampun kepada Allah. Maka juga akan dimudahkan untuk mendapatkan ampunan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang catatan tentang hadis ini yang dimaksud dengan majelis zikir itu apa? Ini keterangan dari Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Catatan, majelis zikir yang dicintai oleh Allah adalah majelis ilmu, belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi, dan mendalami agama. Yang dimaksud adalah bukan majelis zikir dengan dansa, tepuk tangan, dan menari ala sufi. Tepuk tangan adalah kebiasaan wanita. Dalam hadis disebutkan, man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbihu fa innahu idza sabbaha altufita ilaihi wa innama atusfihu lin nisa'i. Barang siapa menjadi makmum lalu merasa ada kekeliruan dalam salat, hendaklah dia membaca tasbih. Karena jika dibacakan tasbih, dia seorang imam akan memperhatikannya. Sedangkan tepukan khusus untuk wanita. Taib, lihat. Ini tentang masalah kita itu berzikir bagaimana. Yang pertama dahulu sudah dibahas di hadis 1444. Nanti lihat di beberapa edisi sebelumnya. Bahwasanya Aisyah kan mengatakan, karena Rasulullah SAW yazkurullah ala kulli ahyanihi. Rasulullah SAW itu berzikir di setiap keadaannya. Jadi kalau keadaan duduk sekarang, maka beliau itu berzikir. Keadaan beliau itu berdiri, maka beliau itu berzikir. Keadaan beliau berbaring, maka beliau itu berzikir. Kata Syekh Salim kemarin disebutkan, ini tanpa kita ngatur cara kita itu berzikir. Pokoknya kita dapati kondisi kita itu bagaimana saja, maka cara kita berzikir seperti itu. Tidak mesti kita khususkan waktu khusus. Ayo semuanya kita berzikir ini sebelum maghrib, nunggu buka puasa, ayo kita zikir bareng di sini. Nanti ada yang mimpin seperti itu. Tidak. Ini bukan yang dimaksud majelis zikir seperti itu. Nah, di sini saya saling tegaskan lagi. Majelis zikir kalau yang dimaksud itu adalah majelis ilmu. Di situ kaji Al-Qur'an, di situ kaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ dalami agama. Dan ini baru membekas pada seseorang dibandingkan dengan orang itu berzikir. Berzikirnya itu dengan sesuatu yang tidak ada tuntunan. Coba nanti lihat ada beberapa zikir sampai kayak orang stres atau kayak orang gila itu ada. Baca la ilallah cuma tinggal kalimat akhirnya cuma Allah Allah atau hu saja ada. Dan setelah itu kejang-kejang orang itu. Ya, tiba-tiba berdiri gitu. La ilaha illallah, ilaha illallah, tambah keras lagi, tambah gila lagi. Kejang-kejang orang tadi. Berdiri kayak orang stres. Ya, itu zikir-zikirnya orang sufi kayak begitu. Maka ada yang semaput, ada yang pingsan tiba-tiba di tengah majelis. Kok zikir kok bisa pingsan itu loh? Ini zikir macam apa? Apa pernah Rasulullah SAW dan para sahabat diceritakan dalam riwayat bahwasanya zikirnya kayak begitu sampai pingsan seperti dalam puncak la ilallah yang dia dapat langsung pingsan. Zikir kok setengah mati kayak gitu? Kok buat orang itu hidupnya kayak gitu jadinya? Saya cuma nilai saja orang yang kejang-kejang kayak gini ini sebenarnya kesurupan ini. Kalau di ruqyah itu jin-jinnya keluar semua itu. Mungkin jin la ilallah yang masuk. Mungkin kayak begitu. Ya, ada beberapa orang itu ruqyah, dia temukan beberapa jin itu karena dia rajin, dia zikirnya terlalu berlebihan. Saya pernah diceritain itu ada yang biasa ruqyah orang itu ketika dibacakan ruqyah, tangannya tiba-tiba gerak. Naik sendiri seperti itu. Saya tanya, itu kenapa orang itu? Dia itu dulu punya amalia zikir yang tidak ada tuntunan. Dia biasanya katanya ketika ditanya pada maghrib sampai ngisa itu ada bacaan zikir yang dia baca itu banyak sekali. Ya, itu biasa disebut dengan riyadhah atau wiridan lah. Ya, biasa istilahnya mereka sebut dengan riyadhah. Ya. Kadang karena berlebihan ya pantas.
Setan itu lebih mudah masuk sehingga orang itu mudah kesurupan seperti itu. Itu bukan dia itu sampai puncaknya dapat bentuk zikir yang luar biasa, bukan. Itu lagi puncak setan itu masuk. Sehingga kejang-kejang seperti itu, tiba-tiba berdiri, tangan itu diangkat, goyang-goyang. Pernah lihat kayak gini nggak? Ya, para YouTuber? Wah, itu kayak begitu itu, ada di YouTube tuh banyak. Bentuknya lagi di sini disinggung oleh Syekh Salim ini apa? Tarian sufi. Sholawatnya pakai nari, naudzubillah. Narinya gimana? Itu pakai rok. Ya, laki-laki pakai rok coba. Muter gitu. Bisa muter 1 jam coba. Saya bilang ini orang apalagi nih 1 jam kayak gitu, kita saja nggak wajar kalau muter gitu. Pasti nanti jatuh kan, berapa detik kan? Ini enggak, muter terus. 1 jam itu bisa. Sambil diiringi sholawat nanti. Saya lupa sholawat apa yang dia baca. Pokoknya ada sholawat seperti itu. Ini nantinya ya sudah bentuk berlebihan. Yang pertama dalam sisi sholawatnya ini juga mengada-ngada, membuat tata cara baru untuk baca sholawat. Yang kedua, narinya juga ada tepuk tangan, juga ada musiknya di situ juga bermasalah. Nanti kita lihat di sini seperti masalah tepuk tangan. Kalau di situ laki-laki yang melakukan berarti menyelisih dan tasyabbuh dengan perempuan. Karena dalam hadis disebutkan apa? Kalau imam itu salah, laki-laki tegur dengan baca subhanallah. Kalau perempuan Tepuk tangan. tepuk punggung telapak tangan. Tepuk ini maksudnya tasfih. Tasfih itu gini. Bagian dalam telapak tangan nempuk bagian punggung. Bagian dalam telapak tangan kanan nempuk bagian punggung telapak tangan kiri. Gini. Sama seperti posisi sedekap. Jadi bukan 2 telapak tangan bagian dalam nepuk. Kalau ini namanya abas, ini main-main ini namanya. Ya. Ini main-main. Kalau supporternya kayak gini. Ya. Kalau imam salah, putri nanti ibu-ibu itu nepuknya gini. Bagian dalam telapak tangan kanan nepuk bagian punggung telapak tangan kiri. Ya, dia nepuk seperti ini. Jadi bukan tepuk bagian dalam dengan bagian dalam. Itu main-main, nggak boleh. Tasfih itu seperti itu tadi. Nah, ini baru dinyatakan untuk cara negur imam. Dan ini cuma berlaku bagi siapa? Tadi disebutkan untuk perempuan saja. Berarti kalau supporter laki-laki tepuk tangan gimana? Tahu sendirilah. Namun Allah alam, ini kalau untuk urusan masalahnya ada beberapa rincian tepuk tangan. Yang jelas yang masalah itu nantinya kalau tepuk tangan dimaksudkan untuk ibadah. Dia nari untuk ibadah, dia tepuk tangan untuk ibadah, dia nyanyi untuk ibadah. Nah, ini baru nanti jadi suatu masalah di sini. Ya. Baik, dibaca lagi dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah. Dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah disebutkan bahwa para ulama juga beralasan terlarangnya perbuatan tersebut. Karena itu termasuk tasyabbuh atau meniru kelakuan wanita. Karena dalam hadis tersebut bahwa hal semacam itu hanya khusus bagi wanita ketika wanita mengingatkan imam saat sholat, sedangkan laki-laki mengingatkan imam dengan ucapan tasbih. Baik, ibadahnya orang jahiliyah. Ibadahnya orang jahiliyah juga adalah dengan siulan dan tepuk tangan sebagaimana disebutkan dalam ayat wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa maka'aw wa tasdiyah. Ibadah yang mereka lakukan di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Surat Al-Anfal ayat 35. Baik. Kalau dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah itu menerangkan hadis di atas, kemudian ibadahnya orang jahiliyah di sini disebutkan dengan siulan dan tepuk tangan. Dalilnya surat Al-Anfal ayat 35, wa ma kana sholatum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Wa tasdiyah. Tidaklah ibadah mereka yang mereka lakukan di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Lihat ada keterangan dari Imam Ibnul Jauzi. Sebab turun ayat ini kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah adalah dahulu orang jahiliyah tawaf keliling Ka'bah sambil tepuk tangan, berseruling dan meletakkan pipi mereka ke tanah.
Demikian disebutkan dalam Zad Al-Masir, kitab tafsir karya Ibnu Jauzi. Taib. Ibnu Jauzi menyebutkan dalam kitab tafsirnya, dahulu orang jahiliyah itu tawaf keliling Ka'bah. Tawafnya itu bukan hanya di zikir saja atau ada bacaan-bacaan tertentu, mereka sambil juga tepuk tangan, berseruling dan meletakkan pipi mereka itu ke tanah. Ya, kata Imam Ibnu Jauzi, setelah lihat kelakuan mereka seperti itu, turunlah ayat tadi, yaitu surat Al-Anfal ayat 35, menunjukkan ibadah itu tidak perlu ditambah lagi dengan cara-cara baru seperti tadi, dengan siulan, dengan tepuk tangan, dengan nyanyi-nyanyian atau dengan tari-tarian, termasuk juga ketika membaca zikir atau membaca sholawat. Ya, demikian kita cukupkan untuk kajian kali ini. Nanti bertemu lagi pada hari Selasa dan Kamis, dan di kajian di MPD setelah kajian di MPR tetap ada seperti biasa. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.